Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, kembali bibit unggul Blitar ingin berbagi sebuah pengalaman, berbagi sebuah hal-hal yang berkaitan tentunya dengan alpukat ya, karena terlalu sering juga saya selalu mengumandangkan bibit unggul Blitar ini memang orientasi fokus pada alpukat ya. Pagi hari ini kita ingin membagikan kabar, membagikan sebuah video. Hari ini kita mau kirim ya ke Subang ya. Ini memang bertahun-tahun beliau ini langganan ya. Ini truk yang ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi kalau order itu selalu ya satu truk itu. Alhamdulillah dia dilancarkan rezekinya, selalu nambah kebun. Ada 4 jenis ya yang kita kirim. Ini ada red Vietnam ya, ada red Vietnam, ada lagi di sini Mickey ya, sahabat bisa mati ini Mickey. Ada juga Markus ya, ini yang daunnya bulat-bulat, gede-gede, tebel-tebel. Tadi yang paling depan tadi ada aligator ya. Sahabat, penting ya, kalau kita mau budidaya apapun, sekali lagi ya sahabat ya, bibit itu harus yang utama ya. Jadi segala sesuatu kalau jelas dulu ya, bibitnya jelas dulu, insya Allah ya, itu jauh lebih mudah ketimbang kita itu beli-beli bibit yang asal-asal saja, yang mungkin juga asal kenal, tidak tahu persis bagaimana bibit itu diproduksi ya. Ini masalah ya. Jadi misal kita mau budidaya kambing, budidaya kelinci, budidaya sapi, kalau kita tahu betul, oh itu indukannya itu ya, dan perawatan induknya, makanannya, nutrisinya tercukupi dengan baik ya. Ini penting ya, agar begini sahabat ya, ya ibarat kata lah ya, kita mengibaratkan, menganalogkan semisal manusia saja. Kalau manusia ini dari kalau manusia ini dari kecil misal ya sahabat ya, selalu akan dicukupi gizinya. Tentu ya ketika masa remaja ini tidak mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan gizi, sehingga pertumbuhan seseorang itu, seorang anak ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tanaman pun sama ya sahabat, ini penting. Tanaman ini juga sama, ketika mulai kecil ya, saya tunjukkan. Ketika mulai kecil tanaman itu terbiasa dengan gizi yang baik ya, insya Allah ya, ketika dilahankan pun tidak akan susah, tidak akan sulit. Ketika kita mengharapkan tanaman itu baik, tanaman itu cepat besar, tanaman itu pertumbuhannya lekas cepat lah ya. Ini penting karena itu selalu diawali ketika masa kecil sahabat ya. Nah ini misal, jadi dari masa kecilnya, masa fase awalnya seperti ini ya, ini selalu kita kondisikan tanaman ini benar-benar tercukupi nutrisinya, gizinya ya. Satu harapannya saya menganalogkan ibarat manusia ya, sekali lagi, kalau dia terbiasa dengan gizi yang cukup ya,
ketika masa remaja insya Allah tidak akan menemui masalah, tidak akan menemui hambatan-hambatan ya. Jadi intinya sahabat, jangan sampai tanaman itu terjadi malnutrisi. Malnutrisi itu apa ya? Semisal ya overdosis atau kekurangan. Nah ini penting ya, karena itu nanti ya sahabat, itu akan menentukan ketika masa remajanya ya. Lalu ya akan diawali ketika masa-masa dia membutuhkan bener yang namanya gizi ya. Ini penting. Dan di bibit unggul Blitar ini insya Allah ya, apa yang kita kerjakan ini karena kita ini prinsip dasarnya memanusiakan tanaman ya. Jadi maksud memanusiakan tanaman itu bagaimana ya? Kita selalu mengkondisikan bahwa tanaman itu sudah selayaknya kebutuhan gizinya, kebutuhan apapun yang berkaitan dengan kehidupannya ini harus benar-benar kita cukupi ya. Ini sangat penting sahabat untuk menunjang kehidupan dia di masa yang akan datang. Nah, gitu ya. Jadi orientasi bibit itu ya sahabat, ini kita fokuskan ketika masa besarnya ya, dimana masa-masa itu selalu ya diawali dari masa kecilnya ya. Kalau masa kecilnya ini selalu terjamin akan kecukupan gizinya, ketika masa remaja itu akan sangat mudah dalam hal pengendalian apapun ya. Jadi kalau ada sedikit-sedikit masalah itu sangat mudah untuk diselesaikan ya. Itu loh sahabat ya. Jadi memanusiakan manusia ini prinsipnya begitu ya sahabat ya. Nah ini yang bertahun-tahun selalu kita jaga, selalu kita kondisikan bahwa tanaman yang kita punya ini dalam keadaan yang benar-benar sehat jasmani dan sehat rohani ya. Jadi sahabat, pengalaman saya ini sehat jasmani ya tentu secara fisik ya, rohani. Jadi rohani itu nanti akan berkaitan dengan kitanya ya. Jadi inilah salah satu juga penentu orang ini sukses berkebun alpukat, bagaimana sejauh apa hubungan dia kepada tanaman-tanamannya ya. Jadi kalau kita ini sekali lagi memanusiakan tanaman ya, jadi tanaman ini merasa benar-benar diperhatikan oleh si empu ya, sehingga secara naluri ya, meskipun kita tidak pernah mengerti bahasa-bahasa tumbuhan ya, tetapi sangat berbeda ya. Jadi orang-orang dulu itu memberikan satu wejangan bahwa memanusiakan tumbuhan itu penting sekali ya, kalau kita pengennya itu hasilnya bisa maksimal ya. Jadi orang-orang dulu itu ya sahabat, itu benar-benar tanaman itu ya yang namanya memanusiakan manusia ya. Jadi diajak bicara ya, dianggap orang-orang goblok ya nggak masalah, yang menganggap mungkin ya taunya ya di atas meja gitu ya. Tetapi di lapangan itu sangat berbeda dengan di atas meja tentunya ya. Yang dimaksud di atas meja itu ya berupa materi saja lah yang dia punya ya. Jadi dia nyuruh-nyuruh orang gitu ya. Jadi sekali lagi hubungan chemistry antara kita dengan tumbuhan yang kita tanam ini sangat penting ya sahabat ya. Karena sekali lagi itu sangat menentukan bagi kesuksesan kelangsungan hidup dari tanaman yang kita tanam ya. Jadi baik buruknya tidak hanya terpaku masalah pupuk yang cukup ya, masalah gizi yang cukup, sekali lagi juga sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terhadap tanaman yang kita tanam ya. Itu pengalaman-pengalaman yang kita dapati selama kurun waktu 12 tahun ini. Mungkin itu ya sahabat apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini, pagi hari ini.
Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.